Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Cantika Lestari. Saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMA Negeri 16 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Materi yang akan saya pakai adalah dinamika litosfer dalam kehidupan, dengan submateri siklus batuan, dengan kurikulum Merdeka Belajar di kelas 10. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, pagi. Wah, semangat semua ya. Berarti kita siap untuk melakukan penelitian batu pada pagi hari ini? Siap. Sudah ambil batu semua? Ada yang ambil batako? Oke. Baik, kalau gitu Ibu persiapkan dulu media pembelajarannya. Silahkan kalian siap-siap diri kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 10-3. Ibu lihat sekarang sudah mulai cerah ya mukanya. Apa karena sudah lewat PAS-nya? Ya. Gimana nilai geografi di PAS semester lalu? Bagus? Alhamdulillah. Bagus-bagus ya berarti ya? Nah, berarti kan kalian sangat menyimak pelajaran saya ketika semester lalu seperti itu kan? Nah, saya harap ya di semester sekarang ini kalian juga nggak turun performanya dari semester pertama. Kalau bisa lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Oke, karena sekarang sudah semester 2, maka nanti kira-kira kita akan belajar apa ya? Litosfer. Litosfer itu berarti kalau misalnya di lahap itu kan L ya. Dia ngomongin apa kira-kira? Batu atau ngomongin masalah kerak bumi. Kerak bumi kita ternyata tercipta dari susunan batuan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin doa. Memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa jangan pernah diakhiri. Oke, terima kasih Belva. Selanjutnya akan Ibu absensi terlebih dahulu. Adelia. Aptakal ya. Darin. Darin nggak masuk? Kemana Darin? Sakit. Oke, sakit. Evo. Oke, Evo ada. Fauzan. Fauzan ada. Yusuf. Oke, Yusuf ada. Nadia Zalsa. Oke. Naila. Nasya. Nggak ada? Oke, nggak ada. Selanjutnya Rumi. Sandika ada? Ya ada. Dan terakhir Vivia. Ya ada. Baik, berarti yang tidak masuk hanya Darin dengan Nasya karena sakit ya. Oke. Kita lanjutkan.
Nah, pertanyaan Ibu simpel nih. Apakah di antara Ananda semuanya sudah pernah melihat batu? Sudah ya, melihat batu. Batunya yang Ananda lihat itu warnanya apa? Macam-macam. Yang paling sering abu-abu dengan warna hitam. Pernahkah Ananda semuanya meraba batu itu? Pernah. Kira-kira teksturnya dia halus atau kasar? Kasar. Oke, baik. Jadi kemarin juga sudah Ibu minta ya untuk membawa batu dari rumah. Saya jadi keingetan Amel tadi bawa batako gitu kan, besar sekali seperti itu. Nah, batunya jadi ketawa. Batunya itu kecil saja, tidak perlu membawa batako seperti itu kan. Batako itu sebenarnya bukan batu asli karena dia hasil dari semenan kan, dicetak. Nah, sudah dibawa batunya semua? Oke, sudah dibawa. Baik, kalau misalkan sudah dibawa, sekarang Ibu ingin menayangkan sebuah video. Kalian tahu sekarang gunung api mana yang sedang erupsi? Semeru. Tetapi yang Ibu tunjukkan ini bukan gunung api Semeru. Tetapi lebih ke arah kalau misalkan erupsi atau gunung itu meledak, apa saja sih yang dikeluarkan oleh gunung? Kira-kira apa yang dikeluarkan? Lahar. Terus abu vulkanik, terus ada apa lagi? Ada batu kan? Nah, berarti logikanya ada batu yang di dalam perut bumi kan? Nah, itu kita nanti akan membahas tentang jenis-jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Tapi sebelum kita ke tujuan pembelajaran, disimak terlebih dahulu videonya. Kita akan membahas mengenai material letusan gunung api. Erupsi gunung api akan mengeluarkan berbagai macam material, baik yang berasal dari dalam dapur magma maupun material di sekitar kawah. Wujud material letusan gunung api mencakup tiga, yaitu material berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Yang pertama, material padat atau aquata. Berupa material letusan gunung api berwujud padat. Ada dua macam, yaitu aquata autogen dan aquata allogen. Aquata autogen berupa material padat yang berasal dari dapur magma yang terbawa bersama lava yang keluar saat letusan terjadi. Sedangkan aquata allogen berupa material padat yang berasal dari material di sekitar kawah yang ikut terlontar saat letusan. Material padat hasil letusan meliputi yang pertama, bro, merupakan material padat berupa beban batu besar. Material seperti ini sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, yaitu sebagai pondasinya. Yang kedua yaitu lapili, merupakan material padat berupa batu-batu kerikil yang lebih kecil. Material ini juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga yaitu tur atau sering dikenal dengan istilah as atau abu vulkanik. Berwujud butiran halus yang banyak mengandung silika. Abu vulkanik berbahaya dan dapat mengganggu pernafasan dan infeksi saluran pernafasan. Namun, bagi pertanian, material ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian karena banyak mengandung unsur hara. Baik, berarti material padatnya dari video yang sudah tayang itu berupa eflata kan ya? Ada yang besar namanya apa tadi? Bom. Yang kecil-kecil? Lapili. Terus yang lebih halus lagi disebut dengan abu vulkanik. Nah, berarti kan logikanya di dalam perut gunung itu ada batuan seperti itu. Nah, sekarang video yang kedua yang akan Ibu tampilkan adalah bagaimana sih di dalam perut bumi itu atau di dalam gunung api itu bisa tercipta batuan seperti itu. Batuan merupakan kumpulan dari beberapa mineral yang sejenis dan tidak sejenis yang terikat secara padat. Pada saat ini merupakan salah satu material utama
sedimen yang merupakan hasil dari proses sedimentasi dan pengendapan, dan batuan metamorf yang merupakan hasil dari proses metamorfisme pembentukan sebuah batuan akan terjadi dalam sebuah siklus disebut siklus batuan yang mana yang mencoba memproses ketika semakin dari permukaan suhu atau temperatur emas sehingga dapat terjadi proses kristalisasi yang membentuk suatu batuan. Batuan beku kemudian dapat terangkat ke permukaan bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor-faktor fisika dan kimia, batuan tersebut dapat mengalami pelapukan. Jadi batuan beku magmanya harus mengalami proses kristalisasi. Setelah itu batuan tersebut dia terangkat ke permukaan dan dapat mengalami pelapukan serta erosi. Dari erosi itu dia bergerak, ditransportasikan oleh air atau angin ke suatu tempat. Jadi ketinggiannya turun gini, kemudian dia dapat mengalami sedimentasi. Sedimentasi lalu ada kompaksi dan sementasi, maka terbentuklah batuan sedimen. Dari batuan sedimen itu kalau dia makin tertekan lagi oleh tekanan lain-lain juga temperatur, maka terbentuklah batuan metamorf. Kalau batuan metamorf ini makin lama terus bergeser mendekati sumber magma, maka akan ada peleburan dan dapat menjadi batuan beku kembali. Namun, batuan metamorf bukan hanya bisa terlebur kembali, namun juga dapat terangkat ke permukaan. Hal tersebut juga dapat dialami oleh batuan sedimen, yakni dapat terangkat ke permukaan. Harusnya dipahami penjelasan temannya. Oke, paham. Beri tepuk tangan dulu untuk Ardi yang terima kasih Ardi, bagus. Dipahami sampai sini? Baik. Kalau dipahami, tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nanti melalui pembelajaran problem based learning, setelah menyaksikan tayangan video, sudah kan? Ada berapa video? 2. Membaca bahan ajar, berdiskusi, tanya jawab sampai nanti presentasi, maka diharapkan peserta didik mampu bernalar kritis untuk mengidentifikasi, lalu untuk mengerti dan memahami siklus batuan itu seperti apa. Berikut dengan jenis-jenisnya dan juga karakteristik sifatnya. Sifat batuan secara fisik maupun kimia melewati praktikum. Nanti kalian akan melakukan praktikum. Kita akan main Kahoot untuk melakukan pretest. Silahkan dimasukkan pin ID-nya, sudah semua pin gamenya? Yang belum silahkan dimasukkan 9668311 menggunakan nama depan kalian. Nanti untuk 3 top skor saya punya hadiah. Hadiahnya adalah berupa barang yang sangat berharga dan sering hilang di kelas. Kira-kira apa ya? Pulpen. Oke, Ibu mulai ya. Oke. Podiumnya siapa? Juara 3, Farhan, Amel, juara kedua dan juara pertama. Siapakah? Jeng 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 jeng. Juni. Juara satunya mana? Juninya di tengah. Kayak Farhan deket-deket sini nggak apa. Cantik kan Junia ya? Kok enggak? Perempuan lo cantik. Kalau laki-laki ganteng. Baik, selamat untuk dunia hadiahnya. Ini untuk kedua siapa? Amel. Ketiga untuk Farhan. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk pemenang pretest. Ini saya lagi mencari siapa yang paling rendah. 5 paling rendah. Dari 5 orang untuk memimpin ice breaking pada siang hari ini. Oke,
Adelia pertama. Kita fair-fairan aja. Kedua ada Belva, ketiga Nasya, keempat Laura, dan kelima Robin. Silakan 5 anak ke depan. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Kepalanya. Ayo Nabik. Ayo. Mau disuruh mimpin. Udah selesai, terima kasih. Sudah mulai fresh lagi setelah mengantuk-ngantuk dikit. Baik, sekarang Ibu akan membagikan lembaran untuk melakukan praktikum batuan. Nah ya, jadi nanti kan di sini ada 6 kolom. Ananda tulis dulu nama batuannya apa. Ada kan ya di plastiknya? Ditulis nanti hasil lab batuannya bagaimana. Oke, termasuk nanti pakai yang marvelo. Ibu bagikan dulu estafet ke belakang. Nah, batuannya nanti pakai HCl-nya tidak dicelup ya, ditetes pakai pipet. Semua. Selanjutnya silakan dibuka marvelonya. Marvelo bukan marshmallow ya. Oke, marvelonya sudah dibuka. Lalu ketik atau klik masuk. Sebutkan nama Ananda. Misalkan saya Tika. Terus nomor absennya. Hafalkan nomor absennya. Dimasukkan. Ya, sudah. Setelah masuk, kalian akan ada tampilan menu utama sudah. Kayak di layar handphone Ananda ada menu utama. Pilih yang praktikum. Oke, sudah. Lanjut, kita pakai lab yang batuan. Oke, sudah. Kita mulai. Klik mulai. Nah, sudah dicoba ya. Oke, di situ ada batu diorit, marmer, andesit, kuarsit, sandstone, dan gamping. Nah, sekarang kalian drag atau pindahkan misalkan batuan gamping ke meja labnya. Di drag sudah. Batuan gamping, ada gamping, bacaan gamping, di drag ke meja lab. Meja lab itu yang warna coklat itu. Sudah? Oke, sudah. Lalu ada palu kan? Ada gambar palu. Kalau ada gambar palu, silakan si palunya itu didekatkan kepada batuan yang sudah di meja lab. Nah, setelah itu diketukan. Sudah pecah batunya? Sudah. Oke, batunya sudah pecah? Kalau sudah pecah, sekarang kalian ambil HCl yang ada di layar. HCl ditaruh di meja lab sudah? Oke, bukan HCl beneran ya, HCl yang ada di marvelo dulu. Nah, setelah itu kalian pakai pipet. Masukkan pipetnya ke HCl. Angkat, sudah warna biru pipetnya ada isinya. Teteskan kepada batu gamping yang sudah pecah. Berbusa nggak? Kok nggak berbusa sih? Saya aja berbusa. Ibu aja berbusa. Oke, ulangi lagi. Masukkan lagi HCl-nya. Lalu tuangkan ke batuan gampingnya. Ada busanya? Nah, kalau ada busanya nanti ditulis kepada LKPD-nya bahwa itu berbusa. Seperti itu. Dipahami ya? Oke, paham. Ada batuan di atas meja Ananda masing-masing, termasuk batuan yang dari rumah ya. Nanti Ananda teteskan batuan masing-masing itu menggunakan HCl yang asli, yang ada di mejanya Ananda. Lalu dilihat lagi, apakah batuan itu bereaksi atau tidak terhadap HCl. Kalau bereaksi, ada busanya, berarti batuan itu mengandung kapur. Kaporit, kapur.
Ya, bukan kaporit. Kaporit itu air. Oke, sudah ya. Mengandung kapur. Nanti ditulis di pada LKPD-nya. Sudah? Nah, selanjutnya, sebelum kalian melakukan praktikum, sebelum Ananda semua melakukan praktikum, silahkan atau dibaca terlebih dahulu untuk modul yang pernah Ibu kasih sudah? Sudah ada kan ya? Modulnya? Pernah dikasih? Kayak itu nanti dibaca dulu sambil dikerjakan. Sekarang silahkan diteliti dulu batunya. Habis neliti batu baru nanti ada pekerjaan worksheet-nya. Silahkan batunya diteliti. Iya. Jadi nanti dibagi kelompoknya ya. Ada yang pakai marvello, 3 orang pakai marvello, 3 orangnya lagi neliti batu secara realnya. Pakai batu yang ada di atas meja. Termasuk batunya itu digores. Apakah dia mudah tergores atau tidak. Sudah dibuka. Nah, kalau live worksheet-nya sudah terbuka, silahkan diisi live worksheet-nya dengan nama kalian. Sinyalnya agak lama. Kata-katanya dari sini. Habis itu setelahnya gimana? Ya sudah diketik aja. Oh, di koma gitu. Koma. Dibuka grup WhatsApp-nya, ada link. Sudah ya? Ada link penilaian kelompok. Link penilaian kelompok ada? Link penilaian kelompok ada? Oke. Nanti setiap kelompok yang maju, setiap kelompok melakukan penilaian. Ya. Melalui apa? Link form ini. Satu kelompok hanya melakukan satu penilaian. Berarti kalau ada 6 anggota, hanya satu aja yang dipakai untuk menilai. Seperti itu. Oke, sekarang silahkan untuk kelompok pertama. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ilham Falah. Dari 10.1, absen 5. Saya Wigu Hermawan dari kelas 10.1 absen Terus aja 34. Ardi, Wigu, Nabik. Perkenalkan, nama saya Nabi Kulfian El Humaid. Nama saya Farel Azhar Saputra, kelas 10.3, absen 14.
Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Danendra, kelas 10 3, absen 20. Oke, lanjut. Kami di sini akan melakukan presentasi terkait batuan beku. Batuan beku berasal dari bahasa Latin ignis yang artinya api. Batuan beku terbentuk akibat pembekuan cairan magma baik di dalam maupun di atas permukaan bumi yang mengalami pembekuan. Ngadep sana semua. Magma Lagi presentasi, ngadep sana panas semua. yang bergerak dari dalam bumi ke permukaan melalui kepundan gunung api karena suhunya Tolong rendah ngadep sana semua. sehingga akan membeku. Sudah? Batuan beku juga batuan koro atau gang, yaitu batuan yang mengalami proses pembentukan melalui pembekuan pada retakan dan rekahan batuan. Batuan ini terdiri dari kristal besar, kristal kecil, dan ada yang tidak mengkristal, seperti granit fosfir. Oke, baik. Silahkan dibacakan hasil penelitian batuan yang tadi sudah dilakukan. Di situ. Seperti granit, hasil lab batuannya HCl-. Untuk analisisnya tidak mengandung kapur dan tidak mudah tergores. Untuk batuan andasit sama juga dengan granit HCl-, tidak mengandung kapur tapi mudah tergores. Dan untuk kaporit HCl+, mengandung kapur dan mudah tergores. Oke, berarti Nabik, batuan beku dalam itu magmanya membeku di mana? Di dalam. Di dalam apa? Di dalam Apa? Dipakai mikrofonnya. Lebih tepatnya di dapur magma. Jadi di dalam gunung itu ada dapur magma gitu. Jadi batuan-batuan itu sebelum keluar itu sebenarnya sudah membeku di dalam situ. Oke, di dalam gunungnya ya. Oke. Sudah ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Dan dinilai sudah? Oke, dinilai sambil nilai. Oke, sudah. Silakan ditutup. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran, ada yang namanya post test. Kalau pre test kan mengukur kemampuan kalian sebelum adanya pembelajaran. Kalau post test setelah kalian belajar nih, apakah makin pinter atau makin ruwet gitu loh, kalau isi kepalanya. Silahkan diisi link yang sudah Ibu sampaikan di grup kalian, diisi post testnya. Baik, sudah dikerjakan semua post testnya? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang dari presentasi yang sudah dipaparkan oleh teman-temannya, Ibu mau bertanya. Siapa yang bisa acungkan tangan akan dapat nilai tambahan. Batuan beku itu tercipta karena apa ya? Oke, Nabik. Karena apa, Bik? Batuan beku itu tercipta karena adanya pembekuan yang terjadi di dalam dapur magma secara perlahan-lahan. Sehingga batuan-batuan tersebut terdiri atas kristal besar. Oke, kristal besar. Berarti adanya di mana dia bekunya?
Di dalam. Di dalam. Dalam apa? Dalam Dalam gunung, dalam bumi. Oke, lanjut. Siapa yang bisa menyampaikan kepada Ibu dan teman-temannya batuan beku luar itu bagaimana prosesnya? Jadi kayak batuan beku luar itu prosesnya pembentukan batuan di luar permukaan bumi karena magma yang keluar dari permukaan bumi dan mengalami pembekuan. Pembekuan yang cepat menyebabkan magma membentuk kristal-kristal kecil seperti andesit dan riolit. Bahkan sama sekali tidak mempunyai kristal. Baik, betul. Berarti kalau batuan beku dalam sama luar itu hanya perbedaannya dari dia membekunya di mana ya? Dalam atau di luar. Nah, kalau yang batuan berasal dari adanya tekanan dengan suhu, namanya batuan apa? Metamorf. Contoh batuan metamorf apa? Tadi Yusuf? Ada marmer sama batuan Paulam. Iya. Pualam. Batuan pualam iya. sama marmer itu sama. Sama marmer. Kira-kira di antara semua batuan, yang mana yang paling keras? Batuan sedimen, beku, atau metamorf? Metamorf. Karena apa? Karena dia tercipta tekanan yang tinggi dan suhu yang tinggi pula. Seperti itu. Sampai saya dipahami? Dipahami. Kalau misalnya dikasih HCl, dia berbusa, tandanya batuan itu ada apanya? Ada zat kapurnya. Batuan mana yang paling banyak mengandung zat kapur? Kalau sedimen, metamorf, atau sedimen? Oke, batuan sedimen adalah batuan yang paling banyak punya zat kapurnya. Sampai sini yang tanyakan? Tidak ada ya? Cukup. Baik, kalau cukup jelas, nanti untuk mempersiapkan pertemuan berikutnya, silahkan dikerjakan LKS-nya. Dan tadi juga sudah Ibu kasih link buat refleksi hari ini. Refleksi itu artinya untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini itu bagaimana. Itu sudah Ibu bagikan di grup kalian seperti itu. Nanti diisi di luar jam pelajaran boleh untuk menjadi masukan kepada Ibu seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup saja pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.